Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pertolongan, dan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita meminta pengampunan. Hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari keburukan amalan-amalan kami. Selawat salam ke atas junjungan besar kekasih kita, suri tauladan kita, penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sekalian sahabat dan kerabatnya ajma'in. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan salam Ramadan kepada anda semua. Semoga Allah SWT kurniakan kepada anda sehat walafiat di dalam melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dan seterusnya. Sebagai permulaan perbicaraan saya ingin menggarisbawahi satu prinsip syariat Islam kita yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, yaitu syariat Islam terbina atas dasar mudah tidak menyukarkan, dan syariat tersebut terbina atas keringanan bukan menyempitkan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maksudnya, dan dia yakni Allah tidak sekali-kali menjadikan dalam urusan agama kamu sesuatu yang menyempitkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di lain ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa. Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Dia tidak menghendaki kepayahan bagi kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah, para fuqaha dan para ulama telah menjelaskan, telah bersepakat bahawa di sana jika ada sesuatu mudarat dan mudarat itu menyukarkan perlaksanaan sesuatu ibadah, maka disitulah datangnya rukhsah, yakni keringanan. Saya ulang lagi. Seandainya di sana ada sesuatu mudarat dan mudarat itu menyukarkan perlaksanaan sesuatu ibadat ke atas seseorang, maka akan berubah sesuatu hukum daripada azimah, yakni hukum asal iaitu wajib dan sebagainya, kepada hukum rukhsah, keringanan. Keringanan ini hendaklah dilakukan, dan keringanan ini hendaklah diambil dengan sebaik mungkin. Muslimin muslimat rahimakumullah, di saat kita melakukan sesuatu ibadat berdasarkan rukhsah, ini tidak bermakna
kurangnya keislaman diri kita, atau dengan lain perkataan, kurangnya pengabdian kita di depan kacamata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyukai seandainya rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dilaksanakan. Sekali lagi saya tekankan, Allah menyukai seandainya rukhsah yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya itu dilaksanakan. Ini berdasarkan sepotong hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu." Maksud hadis tersebut yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai rukhsahnya dikerjakan seperti mana dia menyukai azimahnya dilaksanakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang ingin saya sebutkan kepada anda pada hari ini ialah kita sebenarnya telah melalui suatu fasa di mana sebahagian amalan ibadat yang kita kerjakan sekarang ini berlandaskan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti kita tidak dapat melaksanakan solat Jumaat pada hari Jumaat di masjid. Bahkan di bulan Ramadan ini kita tidak dapat bersama untuk melaksanakan solat tarawih sepanjang Ramadan. Kita tidak dapat bersama duduk dalam satu halaqah bertadarus membaca Al-Quranul Karim. Kita tidak dapat bersama berbuka puasa iftar jama'i di dalam masjid dan bersama ahli keluarga kita. Dan besar kemungkinan kita tidak dapat melaksanakan solat Idul Fitri pada tahun ini. Namun dalam keadaan situasi yang kita hadapi ini tidak bermakna kita meninggalkan amalan-amalan tersebut secara total. Bahkan dengan keterbatasan masa, dengan keterbatasan tempat, kita lakukan mengikut rukhsah yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin, seadanya mengikut upaya dan kuasa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan terus untuk melaksanakan sebaik mungkin ibadah sepanjang bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya ingin meneruskan perbicaraan saya dengan membicarakan tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia di dalam bulan Ramadan ini, agar hubungan ini terus subur, mekar, dan dia meningkatkan lagi kesolehan, kebaikan diri kita, akhlak kita di saat kita berinteraksi dengan Allah dan kita berinteraksi sesama manusia. Dalam hal ini, saya ingin mengajak anda untuk sama-sama memerhatikan sepotong ayat Al-Quran yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Maksud ayat ini, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia melaksanakan keadilan. Muslimin muslimat rahimakumullah, ayat yang baru saya bacakan sebentar tadi menjelaskan bahawa
Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ke atas umat manusia para rasul yang mengajar mereka, membimbing mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti nyata daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya mereka harus memahami ajaran-ajaran tersebut dan mengimbangi dalam kehidupan harian mereka, dan selanjutnya menegakkan keadilan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Al-Qist. Muslimin muslimat rahimakumullah, justru itu di dalam kita menjalinkan hubungan kita dengan Allah, jalinan tersebut harus berdasarkan Al-Qist, keseimbangan dan keadilan. Di saat kita menyantuni diri kita dan menyantuni orang yang berada di sekeliling kita, kita harus laksanakan dalam keadaan kita melaksanakan Al-Qist, keseimbangan dan keadilan. Seandainya dasar ini tidak dapat dilaksanakan, ini bermakna kita sudah tersasar dari jalan yang benar dan menjauh daripada keadilan yang dituntut oleh agama itu sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya ingin datangkan satu contoh sebagai penjelasan apa yang saya jelaskan sebentar tadi, yaitu kisah terjadi kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, di dalam sejarah beliau adalah seorang sahabat yang sangat wara'. Dalam masa yang sama, beliau adalah di kalangan para sahabat yang sangat kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri menceritakan bahawa pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur beliau dengan Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah bin Amr bin As, saya mendapat berita Anda selalu bangun malam dan selalu melakukan ibadat puasa pada siang harinya." Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya melaksanakan perkara-perkara tersebut." Lalu Rasulullah berpesan kepada saya, "Sesungguhnya sekiranya Anda melakukan perkara-perkara tersebut secara berterusan, ianya akan memenatkan atau melemahkan pandangan kedua mata Anda. Dalam masa yang sama, dianya akan meletihkan tubuh badan kamu. Ingat, sesungguhnya tubuh badan kamu ada hak yang perlu kamu laksanakan, dan ahli keluarga kamu adalah hak untuk kamu laksanakan dengan baik. Seandainya kamu berpuasa, berpuasalah hari ini dan esok kamu berbuka, dan seandainya kamu nak bangun malam, bangunlah malam, tapi dalam masa yang sama hendaklah kamu cukup tidur." Muslimin muslimat rahimakumullah, saya ingin mengajak Anda memahami hadis yang baru saya sebutkan tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabatnya bagaimana melaksanakan pertimbangan dan keadilan hatta dalam beribadat kepada Allah, supaya ibadat tersebut tidak memudaratkan dirinya sendiri dan tidak memudaratkan ahli keluarganya. Apatah lagi dalam konteks kita masa kini, di saat kita melakukan ibadah berpuasa, jangan sampai kita gairah dengan ganjaran pahala yang kita kerjakan sehingga kita terlepas pandang untuk memberi pertimbangan dan keadilan terhadap keluarga kita, jiran tetangga kita dan masyarakat kita. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam situasi kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini berhadapan dengan COVID-19, kita hendaklah lebih peka untuk melaksanakan pertimbangan dan keadilan ini. Di saat kita melakukan ibadah puasa, jangan sesekali lupa untuk memberi pertimbangan keadilan ke atas diri kita, ke atas ahli keluarga kita,
ke atas jiran tetangga kita dan masyarakat kita. Moga-moga kita beroleh manfaat apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, iaitu nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As. Di akhir, apa yang ingin saya sebutkan di sini adalah penting. Di saat kita menjalani ibadah puasa, jangan juga kita mengabaikan tanggungjawab sosial. Kita harus imbangi ibadah puasa kita dengan tanggungjawab sosial. Kekal anda berada di rumah jauh lebih baik. Jangan keluar rumah melainkan anda dalam keadaan terdesak. Dan seandainya anda keluar rumah, jangan lupa memakai pelitup dan menjaga jarak selamat apabila anda berada di tempat-tempat awam. Moga-moga dengan kita menjaga tanggungjawab masyarakat ini, ianya memberi kita lebih bermakna dalam kita menghayati ibadat puasa yang hakikat sebenarnya akan mengukuhkan hubungan kita dengan Allah dan mengukuhkan hubungan kita sesama manusia. Sekian daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga Allah merahmati kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.